Sekitar daerah Grobogan Purwodadi ada sebuah desa namanya Tarup yang ditinggali seorang bangsawan keturunan Raja Jawa yang mengasingkan diri ke Dukuh Tarup lantaran tidak nyaman dengan gejolak perang yang masih berlarut di kerajaannya. Di desa Tarup, dia menikahi Nyi Gede Tarup, sekaligus diangkat sebagai Akuwu Pakuwon atau lurah di sana oleh warga desa Tarup. Istri beliau hamil sebelum Ki Ageng Akuwu Tarup meninggal dunia, yang kemudian lahir sang jabang bayi Raden Jaka Tarup setelah suaminya wafat. Jaka Tarup dahulu sewaktu mudanya adalah seorang pemuda yang senang dan handal berburu. Dia juga suka bertani dan berladang seperti ayahnya. Selain itu, Jaka Tarup adalah pemuda yang pandai mengolah diri dalam tapa dan semedi. Jaka Tarup adalah seorang pemuda berjiwa teguh, teduh, dan juga sakti mandraguna. Kesaktiannya dia peroleh sebab kegemarannya memperhawa nafsu dan mengasah batinnya dengan berbagai laku pemurnian. Meski demikian, Jaka Tarup juga adalah seorang pemuda yang memiliki kebandelan lumrah. Dia menyukai pergi ke hutan untuk berburu, namun tidak seperti perburuan di zaman sekarang. Perburuan Jaka Tarup adalah dharma hidupnya untuk ikut handarbeni kehidupan Jenggala. Laku ini disebut Majanggala dengan melakukan tapa kidang, yaitu memasuki hutan dengan tidak hanya mengambil, namun juga memberikan perlindungan kepada hutan selama 7 tahun lamanya, dan hanya makan dedaunan muda saja. Jaka Tarup memiliki teman dari desanya, yaitu yang bernama Gagak, Banyak, Sawo, Kumbang, Dunak, dan Kawuk, serta yang lainnya. Kian hari ilmu yang dimiliki Jaka Tarup semakin tinggi. Kematangannya dalam membawa diri semakin mewujud. Dan kemudian dengan izin juga restu dari ibundanya, yakni Mbok Rondo Jaka Tarup, maka berangkatlah Jaka Tarup untuk berkelana kembali. Dan setelah beberapa pekan perjalanan, Jaka Tarup telah sampai di Gunung Mahendra atau Gunung Lawu, di mana ada air terjun Serambang yang sekarang termasuk daerah Ngawi. Ia lalu bersemedi untuk beberapa waktu lamanya dan membuat sekitar lokasi menjadi wangi semerbak. Kemudian setelah selesai barulah ia naik lagi hingga sampailah ke puncak Gunung Lawu, Telaga Kuning, Gunung Lawu. Dan ia pun melakukan tapa semedi kembali. Jaka Tarup sangat teguh, dan dia hanya akan bangun atau bangkit setelah mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Setelah melakukan tapa berata, masuklah Jaka Tarup dalam ketenangan alam malakut, suatu wilayah alam gaib yang mutlak. Alam ini dihuni oleh para makhluk spiritual seperti para jin, malaikat, termasuk iblis. Alam ini tidak bisa diakses dengan panca indera atau kekuatan-kekuatan fisik manusia. Alam ini hanya bisa diakses oleh manusia
jika mereka mampu menggunakan potensi lahut atau malakut yang dimilikinya. Alam yang terusik oleh ketenangan Cakatarub yang sedang semedi ini lalu mengusik para pemangku jabatan wilayah tak kasat mata, penguasa Kayangan, Argo Tumilah, para keturunan Sayyid Anwar yang dipimpin oleh Batara Guru. Kemudian membuat goncang alam Kahyangan. Batara-batari, hapsara-hapsari, dewa-dewi kalang kabut memperundingkan tentang tapa berata sang Cakatarub. Pemimpin di alam ini mengatakan kepada yang lain bahwa Cakatarub melakukan tapa itu karena mencoba mencari jawaban atas kehendak ibunya yang menginginkan supaya Cakatarub segera menikah. Namun Cakatarub tidak tahu dengan siapa seharusnya menikahi seseorang. Maka dia pun lalu meminta jawaban dari Tuhan Yang Maha Esa. Para penguasa alam gaib mengirimkan hapsara-hapsari yang paling cantik untuk menggoda Cakatarub. Apakah benar dia sedang melakukan tapa suci atau hanya melakukan makar kepada semesta? Kemudian Cakatarub melihat dalam pemusatan pikirannya kehadiran ratusan perempuan jelita. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian sutra. Pergelangan tangan dan kakinya tersangkut hiasan emas yang indah, berukiran halus dan bertatah intan. Pakaian yang indah lembut, ada yang putih kualam, ada yang hitam manis, ada yang kuning langsat, ada yang kemerahan bagai mentari yang hendak merekah. Semuanya sangat gemulai menari-nari. Namun Cakatarub tetap terdiam. Dia tidak mendapati kelembutan apapun kecuali hanya sekedar imajinasinya saja. Para hapsari yang ratusan jumlahnya makin giat menggoda Cakatarub yang hanya tersenyum. "Tarik kembali ratusan hapsari itu ke Jonggring Saloka," kata pemimpin alam Kahyangan, yaitu Batara Guru. "Sekarang kita kirimkan para bidadari pilihan, karena bidadari lebih sulit dikenali. Sebab sikapnya yang sangat mirip manusia dan jasadnya yang secara lahir lebih kasat mata di mata Cakatarub sebagai godaan." Akhirnya 7 dewi bidadari keturunan dari Sayyid Anwar, 7 putri kembar anak Dewi Mayangsari, diutus turun ke bumi untuk menggoda Cakatarub. Para bidadari itu adalah yang pertama, Dewi Wingamukti, berpakaian merah, berkarakter tegas namun anggun dan berkarisma. Bulu matanya lentik, kilat matanya cemerlang, seakan inilah dewi pimpinan para bidadari 7 itu. Yang kedua adalah Dewi Wilahkanya, berpakaian jingga, sangat cantik. Jari jemarinya lentik dengan kuku yang diatur runcing telur. Kulitnya seperti berlapis berjuta taburan berlian. Wajahnya tampak selalu segar, dan gerakannya menghadirkan kenikmatan meski hanya dipandang. Begitu anggun setiap lekuk lakunya, sampai-sampai kedipan matanya saja sangat menggemaskan. Yang ketiga adalah Dewi Nawangwulan, berpakaian kuning, tidak kalah cantiknya. Wajahnya bagai selalu bersinar terang, namun teduh dan menenteramkan, seperti bulan. Cara bicaranya lembut,
sering menundukkan kepala dan paling jarang melihat Cakatarup. Paling hanya sekedar melirik dan menghanyutkan diri dalam pembicaraan bersama kawan-kawan bidadarinya. Yang keempat adalah Dewi Restipata yang berpakaian hijau. Kecantikannya seakan-akan mampu menumbuhkan biji-bijian di bumi dan membuat bersemi kayu-kayu kering. Setiap berbicara, bibirnya selalu segar basah, membuat mata ingin selalu menunggu dari setiap kata darinya. Yang kelima adalah Dewi Anggansana yang berpakaian biru. Tubuhnya sangat indah berpadu dengan warna biru. Kulitnya kekuning-kuningan pakai emas yang memantulkan cahaya dari segala penjuru. Rambutnya hitam lebat, digelung agak ke samping, berhias kuntum melati dan jalak emas, seperti bola matanya yang putih. Dengan deleng hitam tajam namun selalu bergerak, bagai api lilin terkena angin. Yang keenam adalah Dewi Kalih Winaya yang berpakaian nila. Dewi yang satu ini sangat perhatian dengan segala tindak tanduknya, sering memperbaiki gelung rambut atau pakaiannya. Ketika berbicara tetap lirih, dan ketika tertawa mulutnya ditutup dengan kedua tangannya. Matanya sering terpejam, dan ketika pandangannya bertabrakan dengan pandangan Cakatarup, wajahnya memerah malu, bukan kepalang. Yang ketujuh adalah Dewi Manggar Arum. Berpakaian ungu, wajahnya bulat dan bulu matanya lentik. Pipinya berlesung pipit dan paling sering bertatapan dengan Cakatarup. Dia agak berbeda dari teman-temannya, yakni rambutnya tidak digelung, melainkan diurai dengan hiasan mawar dan intan yang berwarna merah. Cara bicaranya santun, dan kalau tertawa paling meriah di antara kawan-kawannya, sambil matanya yang indah terpejam. Para bidadari ini tidak sabar menemui Biang Gonjang Ganjing Arcapada dan Jonggring Saloka ini. Ketika gerbang menuju Arcapada terbuka, dan segeralah mereka turun menuju tempat Cakatarup bertapa. Namun kedatangan para bidadari ini telah diketahui oleh Cakatarup sebelumnya. Para bidadari ini adalah makhluk kayangan yang sangat penasaran dengan keindahan dunia. Telaga di hadapan mereka menjadi tampak indah, tampak menyegarkan, dan airnya yang jernih itu sangat menggoda para bidadari untuk segera masuk ke dalamnya dan bermain air dengan riangnya. Dan kemudian Cakatarup pun membuka matanya. Di saat itu pula para bidadari langsung sadar bahwa ternyata mereka terperdaya oleh kesaktian Cakatarup. Maka para bidadari ini segera terbang menuju ke kahyangan. Namun ada satu yang tidak mampu mengejar temannya, hingga dirinya tetap tertinggal oleh bidadari yang lain. Dan dia merasa bingung, lalu menangis ketakutan, sebab tiada kuasa terbang menuju gerbang Jonggring Saloka. Langit yang gelap disertai petir, dan angin yang menyambar-nyambar tiba-tiba bagai disingkap, digantikan keadaan yang cerah cemerlang. Alam pun kembali tenang. Cakatarup berdiri dari tempat duduknya dan mendapati Dewi Nawangwulan terduduk menundukkan kepalanya.
Jaka Tarub yang sangat lemah segera meminum air telaga yang diambil dengan kedua telapak tangannya. Sesaat kemudian dia pun kembali segar. Dan Dewi Nawang Wulan terkesima melihat kegagahan Jaka Tarub. Jaka Tarub gagal melanjutkan tapa beratanya sebab matanya telah terbuka dan berhadapan kembali dengan dunia. Ketika Jaka Tarub mulai sadar, di depan matanya terlihat Dewi Nawang Wulan yang tertinggal duduk, tertunduk di pinggir telaga karena tidak mampu kembali ke kahyangan. Baju kahyangan Dewi Nawang Wulan kini diserahkan kepada Jaka Tarub untuk disimpan, sebab jika belum tiba waktunya, berusaha sekuat jiwa raga juga tidak akan berhasil untuk dipergunakan kembali ke kahyangan. Dan sejak saat itu Jaka Tarub bertanggung jawab terhadap Dewi Nawang Wulan. Singkat cerita, keduanya lalu menikah. Sedangkan para sahabat Ki Ageng Tarub seperti Ki Sawo, Ki Gagak, Kumbang, dan yang lain-lainnya telah meninggalkan desa dan mengabdi sebagai abdi negara di kota Praja Majapahit. Namun Duna, Kawo, dan banyak masih berada di desa Tarub menemani warga membangun desa dan membantu Ki Ageng Tarub yang didaulat menjadi bini sepuh desa Tarub. Sebelum menikah, Nawang Wulan mengingatkan pada Jaka Tarub agar jangan pernah menanyakan rahasia kebiasaan dirinya kelak telah menjadi istri, yaitu selalu menanak nasi menggunakan hanya sebutir beras dalam penanak nasi, tetapi menghasilkan nasi yang banyak. Jaka Tarub yang penasaran tidak menanyakan kepada Nawang Wulan, tetapi langsung membuka tutup penanak nasi yang menyebabkan kesaktian Nawang Wulan hilang. Sejak itulah ia menanak nasi seperti wanita pada umumnya, membuat persediaan gabah di lumbung padi menjadi cepat habis, menyebabkan Dewi Nawang Wulan menemukan selendang serta baju yang digunakan untuk kembali ke kahyangan yang disimpan dalam kotak kayu milik suaminya. Akan tetapi, waktu yang dilalui Nawang Wulan sebagai manusia tentu sangat berbeda dengan waktu yang dilaluinya di alam kahyangan. Sehari hidup di kahyangan adalah 1000 tahun di dunia. Sementara, tidak mungkin sang Dewi Nawang Wulan menggunakan cara ukur kahyangan selama menjalani hidup di bumi. Manusia yang hanya sebentar saja hidup di dunia, tetapi merasa lama sekali tinggal di dunia. Apalagi seorang bidadari yang ditunjuk untuk hidup di dunia dalam keadaan yang langsung dewasa, langsung memiliki tanggung jawab dan beban hidup. Berbeda halnya jika bidadari berada di kahyangan tidak mempunyai beban hidup. Dewi Nawang Wulan sangat sayang kepada keluarganya. Dia pun selalu berusaha menjadi istri yang baik selayaknya manusia umumnya. Membersihkan rumah, memasak untuk suami dan anaknya, hingga mencuci pakaian di sendang. Setiap penduduk menaruh hormat baik lelaki maupun perempuannya, baik muda maupun yang tua. Ki Ageng Tarub sendiri menjadi sosok yang didengarkan nasihatnya oleh penduduk, menjadi guru bagi masyarakat. Dirinya tidak segan turun ke sawah melakukan kegiatan seperti petani yang lain. Sepertinya
Sang Dewi tidak diperkenankan terlalu lama berada di dunia oleh para penguasa kahyangan pimpinan Batara Guru. Karena tidak akan adil baginya menjalani laku manusia lumrah, sebab sejatinya Dewi Nawangwulan bukanlah manusia, namun bidadari. Maka Tuhan Yang Maha Esa hanya perkenalkan sedikit rasa utuh menjadi manusia. Dewi Nawangwulan lalu turun ke dunia menjalani ini semua karena ketertarikannya pada dunia. Dan selama menjalankan tugasnya menggoda Cakataruk bertapa, dia terpesona dengan keelokan dunia yang sesungguhnya. Kehadiran Dewi Nawangwulan kembali ke kahyangan. Namun itu semua adalah pilihan hatinya, sebab cintanya pada keelokan dunia yang membuat dodot kaindrannya tidak bisa lagi dipakai. Busana itu sesungguhnya tidak kehilangan daya sebagai piranti pulang ke kahyangan. Namun bagi sang Dewi yang hatinya telah terpaut dunia, maka busana kaindran tidak bisa lagi dipakai. Sang Dewi tak kuasa mengangkatnya. Busana itu tiba-tiba menjadi berat untuk dia angkat, bahkan dengan kedua tangannya. Itulah sebabnya sang Dewi harus menjalani laku pemurnian agar dirinya benar-benar mampu menggunakan kembali busana bidadarinya. Kelak ketika telah kembali ke kahyangan, sang Dewi Nawangwulan tidak lagi menjadi bidadari biasa, namun bidadari yang juga akan diperhitungkan dharma hidupnya sebagai manusia. Cahayanya akan lebih benderang dan akan lebih memiliki hak yang istimewa. Dewi Nawangwulan sadar betul bahwa yang berada di dalam kotak jati itu adalah busana kaindran miliknya. Kini antara perasaan berdebar, sedih, dan bahagia bercampur menjadi satu. Dia dekati dan dia pandangi kotak itu. Jemarinya yang lembut menyentuh kotak jati tersebut. Jantungnya pun makin berdebar-debar. Tanpa terasa matanya berkaca-kaca. Dia teringat kepada kadang-kadang bidadari. Teringat akan hawa bebunga di setiap perongga. Dia teringat segala bentuk tersaji nyaris tanpa celah. Kotak itu pun kemudian dibuka oleh sang Dewi, dan seketika berpendarlah cahaya yang sangat terang dari dalam kotak. Buru-buru Dewi Nawangwulan menutupnya, dan pecahlah tangis yang menjadi-jadi. Dia sesenggukan di dalam lumbung. Sang Dewi kini mengerti jika ini adalah tanda bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menghendakinya dia kembali ke kahyangan. Dia harus meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan keluarga dan masyarakat yang dia sayangi. Saat malam tiba, Dewi Nawangwulan melihat Ki Ageng tengah duduk bersila di pendopo dengan sebuah kotak jati di depannya. Sang Dewi Nawangwulan kembali menunduk dan melangkah mendekati Ki Ageng. Dia mengambil tempat duduk di depan sang suami dengan tetap menunduk. Dirinya tak sanggup melihat wajah sang suami. Tak juga ia kuasa melihat kotak jati itu. Ki Ageng pun sangat mengerti gejolak yang terjadi pada istrinya. Dan Cakataruk memandangi istrinya yang tetap menunduk. Kemudian ia pun berkata, "Dinda, janganlah Dinda bersedih.
jika kesedihan itu berasal dari ketakutan akan perpisahan. Sebab yang telah menyatu tidak bisa dipisah dengan ruang Dinda. Yang telah memadu tidak bisa direnggangkan dengan waktu. Tugas Dinda di dunia ini telah tunai. Di depan kita ini adalah sebuah kotak jati yang berisi busana kaindran milik Dinda. Busana ini telah Kakanda simpan sejak lama dan menunggu Dinda menemukannya kembali. Malam ini adalah puncaknya yang setiap kita harus rela menjalaninya, yakni rela berpisah dari sesuatu yang sangat kita sayangi. Ki Ageng kemudian membuka kotak jati tersebut. Seketika pendaran sinar nan elok menyeruak keluar. Tubuh sang dewi pun serta-merta ikut bersinar. Dan tubuh Ki Ageng juga ikut berpendaran. Terang sekali pendopo malam itu. Semua penduduk dan putra-putri Ki Ageng tetap terlelap tenang dan damai malam itu. Mereka semua terlelap bersama mimpi indah mereka yang diselimuti dengan kesunyian yang telah menyatu dalam gending swarga loka. Kemudian Dewi Nawang Wulan mengucapkan kata perpisahan kepada suaminya. Kakang, Dinda menitipkan diri ini selama di dunia dalam pertanggungjawaban Kakang. Terima kasih Kakang telah menjadi penjaga Dinda dengan baik dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas segala kesabaran Kakang menuntut Dinda yang tidak tahu hingga menjadi mengerti. Kini saatnya Dinda harus kembali ke Jungkring Saloka. Namun Dinda tetap saja masih menitipkan sesuatu kepada Kakang. Jagalah cinta ini Kakang. Jagalah putra-putri kita ini. Dan ketika Kakanda merindukan Dinda, tataplah rembulan ketika purnama, maka Dinda akan hadir kepada Kakang. Tuhan Yang Maha Esa tahu bahwa jiwa Jakartarup sedang dirongrong oleh rasa lemah dan galau karena duka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Jakartarup dengan mengabarkan padanya kelak anak turunnya Jakartarup akan mewarisi para raja di tanah Jawa ini. Pada saat sang Dewi telah kembali berada di Jungkring Saloka, terang kahyangan menjadi semakin benderang karena keberhasilan sang Dewi menjalani laku pidita di Arcapada. Dia berbahagia di sana dan begitu juga Ki Ageng Tarup. Di kemudian hari, putra-putrinya yang telah dewasa dan menjadi istri beberapa ksatria. Putra-putrinya tersebut, yakni yang pertama Retno Dewi Nawangsih, menjadi istri Raden Bondan Kejawan, putra Prabu Brawijaya V. Putri yang kedua adalah Retno Nawangsasi, menjadi istri Raden Jakandar atau lebih dikenal Sunan Bangkalan atau Sayyid Al-Maghrib. Putri yang ketiga adalah Retno Dewi Nawangrum, yang menjadi istri Raden Syukur Temenggung di Wilwatikta, putra dari Arya Teja, Adipati Tuban ke-7.